Halo, akulah pahlawan wanita ajaibmu, seorang putri bangsawan dari ras elf. Saya ingin memperkenalkan diri seperti ini, tetapi sebenarnya saya hanyalah gadis biasa. Ya, hampir biasa saja. Nama saya Melanie dan saya tidak bisa berjalan. Jangan terburu-buru merasa kasihan padaku. Sebenarnya tidak seburuk itu karena saya punya permainan komputer. Di dalamnya aku bisa menjadi siapa saja. Tebak saja, favoritku itu elf perempuan. Aku pun melewati berbagai tantangan dan menyelamatkan kerajaanku. Meskipun tantangan hidup nyata bisa lebih sulit. Sekarang aku harus mendaki gunung yang tampak tak terjangkau ini. Terima kasih kepada Sam yang sudah memasang tanjakan di mana-mana. Ngomong-ngomong soal Sam, perkenalkan ayah tiriku, seorang pengusaha sukses dan raja kerajaan kami. Dan inilah ibuku, pendamping setianya dan seorang wanita kuat yang selalu kukagumi. Ingat Melanie, kamu harus tahu nilai dirimu dan jangan bergantung pada pendapat orang lain. Berhenti melarikan diri ke dunia maya. Ya, kadang-kadang ibu memang suka mengomel, tapi itu tidak menghalangiku untuk meneladaninya. Ia meraih segalanya sendiri dan hidup menurut aturannya sendiri. Kalau kalian penasaran di mana ayah kandungku, aku sama sekali tidak tahu. Ayah pergi meninggalkan kami saat aku masih sangat kecil. Melihat diriku, tidak sulit menebak alasannya. Tapi aku tidak marah, karena berkat kepergiannya aku punya Sam. Dia hadir dalam hidup kami saat aku berusia 5 tahun. Rumah tempat kami tinggal besar dan nyaman. Sam membelikanku perangkat elektronik mahal dan semua yang kubutuhkan. Jadi kerajaan kecil kami makmur sampai suatu hal terjadi. Aku sedang mengikuti pelajaran di sekolah daring ketika aku mendengar suara keras di ruang tamu. Aku keluar dari kamar dan melihat ibu serta ayah tiriku sedang bertengkar. Kamu tidak mengerti apa-apa. Aku bisa memaafkan banyak hal, tapi tidak perselingkuhan. Perselingkuhan? Rasanya kastilku berubah menjadi kardus dan langsung runtuh saat itu juga. Sang ratu melukai hati sang raja, dan disitulah jalan mereka berpisah. Aku lama tidak bisa menerima hal itu. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Kamu telah mengkhianati orang yang baik. Itu bukanlah urusanmu lagi. Sebenarnya itu berkaitan denganku, tapi makin buruk saat aku tahu kebenarannya. Bisnis kebanggaan ibuku ternyata dibeli serta sepenuhnya dibiayai oleh Sam. Pergi, ia ambil perusahaan, rumah, semua perhiasan ibunya. Takkan ku biarkan ini. Berperilaku seperti diri sendiri. Maafkan aku, Melanie. Aku menghabiskan sepanjang malam terakhir di rumah yang kami tinggali bersama dengan menangis terseduh-seduh di bantal karena malu. Jangan jadi pengecut, Mel. Peri sejati tidak pernah menyerah. Mungkin terdengar bodoh, tapi permainan itu membantuku mengendalikan diri. Ibu jauh lebih tegar dariku. Kita pasti sanggup. Aku cari kerja, nggak hancur tanpa Sam. Tak lama kemudian, kami harus pindah dari istana ke gubuk tua. Kami benar-benar berhemat dalam segala hal. Alih-alih pasta seafood, kami cuma makan mie instan dan pakai kantong teh berulang kali. Suatu kali ibu bahkan menjual tas bermereknya demi bayar tagihan. Tapi aku tidak putus asa dan, seperti biasa, tenggelam dalam dunia game. Di sini aku bertarung melawan pasukan Oars dan belum tahu jebakan apa yang menantiku di depan. Menuju bencana dalam 3, 2, 1. Hei, ada apa sayang? Aku mencoba menyalakan komputer beberapa kali, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dear Diary, aku tak bisa menggambarkan semua rasa sakit yang kurasakan saat itu. Ini adalah hari terburuk dalam hidupku. Hari yang luar biasa? Aku ditawari pekerjaan yang bagus. Sebentar lagi kondisi keuangan kita akan membaik. Jadi, kamu bisa membelikan aku komputer baru? Kita masih punya anggaran yang terbatas. Bagiku ini bukan sekadar alat, ini makna hidupku. Tapi kamu harus mengerti, tidak ada sesuatu pun yang instan di dunia ini. Jika kamu ingin mendapatkan komputer, kamu harus pergi ke sekolah negeri biasa. Bagi saya itu terdengar seperti ini. Untuk mendapatkan kemurahan hatiku, kamu harus melangkah ke tanah para orc. Mengatakan bahwa aku takut itu sama saja tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir karena keunikanku, orang akan menatapku atau lebih buruk lagi, merasa kasihan. Tapi aku tak berlebihan menyebut komputer sebagai makna kehidupan. Jadi aku setuju. Maju terus para elf pemberani. Mereka mengatakan bahwa kita menarik ke dalam hidup kita apa yang paling kita takuti. Ini pasti benar-benar berhasil karena semua ketakutanku menjadi kenyataan. Apakah dia akan belajar di kelas kita? Aku penasaran apa yang terjadi padanya. Aku akan pura-pura tidak mengerti bahasa orc. Suatu kali aku duduk di kantin dan makan siang, tiba-tiba ada cewek asing yang duduk di sampingku. Itu muffin rasa keju ya? Aku tukar dengan kue havermut. Namanya Tiffany, dan dia benar-benar berbeda dari yang lain. Aku tidak pernah punya teman perempuan sungguhan, tapi Tiffany mengubah pandanganku tentang persahabatan. Dalam waktu singkat, kami menjadi sangat dekat. Kami sama-sama tertawa melihat meme di media sosial, jalan-jalan sepulang sekolah, bahkan membicarakan soal cowok. Tiffany bukan orc atau elf, dia hanya orang baik. Beberapa waktu kemudian, aku mengingatkan ibuku bahwa aku sudah menepati bagianku dalam perjanjian. Sudah sebulan aku bersekolah di sekolah biasa. Sekarang kamu akan membelikan aku komputer baru? Kamu harus menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik dulu. Saat itu aku mulai curiga ibu sebenarnya tidak sedang mencoba memberiku pelajaran. Kemungkinan besar, dia gagal dengan kerjaan barunya dan tak ada uang untuk pendidikanku.
Tapi setidaknya aku punya Tiffany. Suatu hari, dia mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Aku tidak punya cukup uang untuk membeli hadiah yang bagus, jadi aku membuatnya sendiri. Aku mencetak foto-foto kami di kelas komputer dan membuat kolase yang lucu. Saat ibu mengantarku ke alamat yang dituju, Tiffany keluar menyambut kami. Rumahmu lucu sekali. Sebenarnya ini rumah untuk para pembantu. Aku tinggal di sana tuh. Dia menunjuk ke sebuah rumah mewah dan aku benar-benar terkejut. Ternyata temanku punya istananya sendiri. Ibu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah bersamaku. Aku melihat dia memperhatikan sekeliling dengan saksama, lalu pergi ke ruangan sebelah. Perilakunya terasa agak aneh bagiku, tapi aku teralihkan oleh Tiffany. Sudah waktunya memberinya hadiah. Sekarang ini masa-masa sulit dan aku tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang berharga. Kamu bercanda? Ini adalah hadiah terbaik di dunia. Aku punya banyak barang mahal dan perhiasan. Aku bisa membiayai hiburan apapun, tapi aku tidak pernah punya teman sejati. Dulu aku bersekolah di sekolah swasta, tapi semua orang di sana sangat palsu, jadi aku keluar. Aku sengaja menyembunyikan kekayaanku agar bisa menemukan orang-orang yang mau berteman bukan karena uang. Itulah sebabnya aku senang karena sekarang punya kamu. Pesta sedang meriah saat tiba-tiba cowok tampan mendekati kami. Apa itu yang kamu pegang? Michael, pergi sana dengan leluconmu. Dia adalah kakak laki-laki Tiffany. Meskipun dia tak tahan dengannya, saya justru menganggapnya sangat menawan. Imajinasi saya menggambarkannya sebagai seorang pesulap yang menyelamatkan elf dalam kesulitan. Mengapa kamu membeku? Ya, benar sekali. Sejak itu, saya mulai sering ke rumah teman. Di ruang tamunya ada konsol game canggih, jadi aku kembali tenggelam dalam game favoritku. Dan aku juga sering bertemu dengan sang penyihir, maksudku Michael. Sementara Tiffany mengikuti pelajaran online dengan guru privatnya. Dia, Michael, bergabung denganku bermain game. Kamu kalah lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bersamanya aku merasa semudah dengan Tiffany, bahkan mungkin lebih baik. Suatu hari Michael mengaku hidup mewah bukan untuknya. Di rumah ini aku merasa kurang bebas. Sejujurnya, aku akan menukarnya dengan tenda yang menghadap ke sungai. Aku menyukai cara pandangnya terhadap dunia. Bersama pria ini, aku merasa hidup dan dibutuhkan. Aku bisa saja benar-benar bahagia, jika bukan karena satu tapi. Ibu bersikap sangat aneh. Dia tiba-tiba punya uang lagi dan barang-barang bermerek, dan selalu ada seseorang yang menjemputnya dengan mobil mewah. Apa yang sedang terjadi? Kamu mau kemana? Kamu tidak perlu tahu soal itu. Sikap tertutupnya membuatku gelisah, dan ternyata dugaanku benar. Saat aku di kamar, tiba-tiba mobil yang sama berhenti di depan rumah kami. Aku mengintip keluar, kulihat pria di kemudi. Itu ayah Tiffany dan Michael. Apa mereka punya hubungan? Padahal dia sudah menikah. Aku sadar, ibu bohong soal kerjaan dan cuma cari pria kaya baru. Benar-benar munafik. Bagiku, ibu berubah jadi sosok yang palsu. Ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Aku berusaha keras tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Michael dan Tiffany. Aku tidak ingin keluarga mereka hancur berantakan. Michael pernah memberiku tiket festival video game. Wow, cosplayer favoritku akan hadir di sana. Sudah kubilang dia memang pesulap sejati. Sialnya, malam itu Tiffany mengajakku nongkrong di kafe. Aku terpaksa bohong. Maaf, aku sudah janji mau menemani ibuku. Baiklah, kalau begitu aku pergi sendiri. Rasa bersalahku langsung hilang begitu aku sampai di festival. Itu benar-benar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku begitu asik sampai tidak sadar Tiffany sudah ada di dekatku. Dia mengingatkanku pada naga jahat yang menyemburkan api. Kafe tempat temanku pergi berada tak jauh dari situ. Dan dia melihat kami. Kamu serius ngobrol sama orang bodoh ini? Sebenarnya dia kakakmu. Tepat sekali, adikku. Aku tak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Kamu tahu apa? Kamu harus berhenti berhubungan dengannya, atau persahabatan kita selesai. Tapi kenapa? Aku pernah mengalami situasi yang mirip. Sahabatku pacaran sama Michael, terus putus dan dia berhenti ke tempat kami biar nggak ketemu mantannya. Aku tidak ingin sejarah terulang kembali. Michael tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Jelas dia tidak ragu bahwa aku akan menolak. Syaratnya memang sulit, tapi aku takut kehilangan satu-satunya sahabatku dan sejujurnya aku juga takut kehilangan akses ke game. Jangan menghakimi, game selalu menjadi satu-satunya pelarianku. Michael, maafkan aku, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Dengan serius? Kau tahu, aku mengira kau lebih baik dari itu. Saat dia pergi, hatiku merasa sangat sedih. Sukai video ini jika Anda pernah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di rumah, keadaan malah semakin memburuk. Suasana hati ibu selalu berubah-ubah. Kadang aku melihat ibu menangis, tapi besoknya dia tampak benar-benar bahagia. Saat aku mencoba bicara, ibu menepis dengan kesal. Aku bisa melewati semua ini, kalau bukan karena Tiffany. Setelah kejadian di festival, hubungan kami jadi memburuk. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kamu lihat nggak, di gameku ada pembaruan baru? Mari bermain bersama. Bisakah kita membicarakan hal lain? Mari kita perhatikan avatar baru ini lebih detail. Kau tahu, ibuku akhir-akhir ini membuatku gila. Jangan membebani saya ya. Suasana hatiku sedang sangat baik hari ini. Sepulang sekolah, kami akan pergi berbelanja? Tidak, setelah sekolah aku akan pulang. Kalau kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan membiarkanmu bermain konsol. Pada saat itu kesabaranku benar-benar habis. Kau tahu, ini sudah bukan persahabatan lagi, tapi semacam transaksi. Simpan saja konsolmu, aku bisa bertahan tanpa itu. Aku mengira Tiffany akan mencoba meminta maaf, tapi dia malah marah. Dan itu setelah semua yang sudah aku lakukan untukmu.
Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Kami bertengkar hebat. Aku memutuskan untuk tidak lagi hidup demi orang lain. Satu-satunya orang yang tulus membantuku hanyalah Michael, tapi aku malah menjauhinya. Belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku teringat betapa dia sangat menyukai berkemah, jadi aku ingin mengadakan piknik di taman kecil tepi sungai. Aku membawa camilan dan tenda ke sana. Aku mengirim pesan permintaan maaf kepada Michael dan melampirkan koordinat taman itu. Sampai detik terakhir aku ragu dia akan datang, tapi Apa itu yang kamu bawa? Anda mengulanginya lagi, Tuan Mak. Aku sedang mengasah keahlianku. Kami berdamai dan senang-senang bersama. Michael mendirikan tenda, lalu memegang tanganku dan membantuku menata isinya. Penyihir bangsawan dan elf itu layak istirahat usai pertempuran berat. Saat pulang, kuceritakan soal hubungan asmara orang tua kami kepadanya. Michael pun sangat marah, sama sepertiku. Besoknya, kami memutuskan membuntuti ayah dan ibuku. Michael mengambil mobil ayahnya dan kami mengikuti mereka. Tak lama kemudian, mereka berhenti di dekat spa kesehatan. Melanie, Michael, apa yang kamu lakukan di sini? saya pun punya pertanyaan sama. Mau menjelaskan sesuatu? Saya sudah siap untuk percakapan yang sulit ketika tiba-tiba Michael dan Ibu Tiffany mendekati kami. Ma, Sekarang aku sama sekali tidak mengerti apapun. Kami sudah lama memimpikan anak ketiga, tetapi belum ada yang terwujud. Di ulang tahun Tiffany, aku setuju untuk menjadi ibu pengganti. Aku dibayar untuk ini, dibawa ke klinik dan spa sebagai bagian dari program medis. Aku melakukan ini demi masa depanmu, Melanie. Mari kita bicarakan semuanya di rumah. Ibu bercerita bahwa setelah Sam pergi, dia memang mendapatkan pekerjaan, tapi Sam menggunakan koneksinya untuk membuatnya dipecat. Sam tidak terima aku bisa bertahan tanpa dia. Dia ingin aku merangkak minta maaf. Dia selalu menindas dan membatasiku. Aku bertahan dengannya demi kamu, sayang, tapi akhirnya aku tak tahan lagi dan memilih pergi. Sam mengatur semuanya seolah-olah aku yang selingkuh darinya. Begitulah, dalam beberapa jam saja semuanya berubah 180 derajat. Aku tidak ingin kamu lari dari kenyataan. Itulah sebabnya aku menunda membeli komputer, tapi itu sepenuhnya pilihanmu. aku sudah memesannya di toko. Tiba-tiba hatiku terasa ringan. Sekarang, tindakan ibu terasa berbeda, dan aku mulai bangga padanya lagi. Ternyata dia memang sangat kuat. Dan tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sendiri hampir berakhir di dalam sangkar emas. Tiffany juga mencoba memanipulasi saya. Ngomong-ngomong soal dia, Aku mendengar semuanya. maafkan aku, Mel. Aku menginginkan persahabatan yang tulus, tetapi aku bertindak seperti orang bodoh. Jelas dia sangat menyesal dan saya memaafkannya. Kerajaan kembali damai. Penyihir mengusir orc jahat, membantu putri elf, dan mereka hidup bahagia selamanya. Begitulah permainanku berakhir, tapi di dunia nyata semuanya berbeda. Ibu mulai fokus pada kehamilannya, dan aku menjadi prioritas kedua baginya. Tapi hubunganku dengan Tiffany membaik. Kami sepakat bergantian melakukan hal-hal yang kami sukai. Sedangkan Michael, kami sempat bersenang-senang bersama. Tapi dia memang tidak bisa diam lama. Apa? Adikku pergi lagi entah kemana? Teman-temannya mengajaknya pergi berkemah selama beberapa hari. Aku masih menyukainya, tapi aku merasa kami mulai menjauh. Dunia kami ternyata terlalu berbeda, dan aku tidak tahu bagaimana mengatasinya. Apa yang akan kalian sarankan padaku?